pengorbanan yang terbaik di Bukit Kalvari. Kau berikan seluruh hidupmu, gantikanku. Kau mati menebus hidupku, ampuni pelanggaran, bebaskan dan lepaskanku dari belenggu dosa. Di salibmu ku temukan semua dosaku disucikan. Darahmu telah tercurah, membasuh seluruh hidupku. Ada pengorbanan. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu Saudara boleh angkat tangannya. Haleluya. Dan yang mengangkat tangannya boleh bertepuk tangan. Baik Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita bersuka cita karena kita masih diberikan Tuhan kesempatan, diberi Tuhan kesehatan untuk bisa bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini Rabu pekan yang kedua merupakan sesi yang kedua, yaitu tentang kuasa salib. Mana pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana kasih Allah Bapa yang begitu besar sehingga Dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk kita. Maka sudah sepantasnya kita mengucap syukur, memuji dan menyembah Dia, karena jauh-jauh hari 2000 tahun yang lalu kita sudah diselamatkan. Amin. Pujian kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini Tuhan kami bersyukur, berterima kasih kepadamu, di mana pada malam hari ini Engkau masih berikan kami kesempatan, Engkau masih beri kami kesehatan ya Tuhan. Itu semua bukan kuat dan gagah kami, namun semata-mata itu semua adalah karunia, anugerah yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan dengan cuma-cuma. Maka pantaslah kami senantiasa mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu dalam segala hal ya Tuhan. Malam hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, yaitu tentang kuasa salib-Mu ya Tuhan. Biar kuasa salib-Mu bisa kami rasakan bersama-sama betapa hebat kuasa salib-Mu, di mana Engkau telah mati membuktikan bahwa Engkau sanggup menaklukkan kematian, bahkan Engkau bangkit dari kematian itu ya Tuhan. Hari ini kami mau belajar, biar Engkau buka pikiran kami ya Tuhan. Beri roh hikmat, pengetahuan kepada kami Tuhan, agar kami bisa mendalami firman-Mu, bahkan mengalami Yesus, sehingga perubahan dalam kehidupan kami akan nyata. Di dalam nama Yesus yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama dengan saya, kita katakan amin. Bapak Ibu, ketika bangun pagi kita bisa membuka mata kita bisa mengangkat tangan kita, bisa melangkahkan kaki kita, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita bisa mendengar anak istri suami kita, itu juga karena kuasa Tuhan. Dan karena itu terus mengucap syukur, katakan terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan
jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. karena salibmu, Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. karena salibmu kami bisa diselamatkan ya Tuhan. Maka biarlah kami Tuhan terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat dalam kehidupan kami. Maka firman-Mu berkata ya Tuhan, hanya satu jalan menuju Bapa, yaitu melalui Tuhan Yesus. Itulah yang kami sembah hari ini, itulah yang kami pelajari hari ini. Kami mau menjadi seperti Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Balik. Masih semangat? Semangat. Oke. Beritahu kiri kanannya. Ayo. Mari semangat. Ini sebelum wajahnya mari semangat. Mari semangat. Wajah semangat ekspresinya. Ya, kalau sudah merasakan kasih Allah Bapa kita kemarin minggu yang lalu, pada hari ini ekspresinya itu nampak. Oke, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu adalah kuasa salib. Sama-sama kita katakan kuasa salib. Kuasa salib. Kuasa salib. Nah, kita baca sama-sama ayat yang sudah sering digemakan, maka setiap Natal sering digemakan ini. Kita baca sama-sama, 2, 3, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita kemarin kita belajar tentang kasih Allah. Ya, bukti kasihnya itu Dia mengaruniakan Anaknya yang tunggal. Ya, Yesus lahir ke dunia. Pada waktu Yesus lahir ke dunia, pertanyaannya, apakah dosa seluruh dunia sudah diselamatkan? Sudah ada yang diselamatkan dosanya pada waktu itu? Sudah ada yang bersuka cita karena Yesus lahir? Sudah ada, tapi tidak semua merasakan maknanya, dampaknya. Karena bayi kecil mau buat apa? Ya, atau ada mungkin yang pernah keajaiban dunia mungkin diviralkan, begitu lahir seorang bayi langsung, "Mak, aku mau sekolah, mana bajuku, mana sepatu?" Tidak ada. Anak kecil belum bisa buat apa-apa. Begitu dia supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, bagaimana ini bisa teraplikasi? Begitu Yesus sudah melaksanakan misinya datang ke dunia ini, yaitu Dia mati di kayu salib. Nah, kematian Yesus di kayu salib menjadi jalan pendamaian antara Allah dengan manusia. Kenapa? Karena semenjak kita berdosa, kita jatuh ke dalam dosa, kita hidup dan menyukai hidup dosa, kita sedang membuat deklarasi, Tuhan, aku tidak menjadi sahabatmu lagi. Karena apa? Kita sudah memutuskan jalan kita sendiri. Kita sudah memutuskan jalur hubungan dengan Allah. Bukan Allah yang memutuskan, tapi kita, manusia yang berdosa. Bagaimana supaya terjadi perdamaian? Ini manusia yang mengelarikan diri dari Allah, manusia yang memisahkan diri dari Allah karena dosanya. Ini kematian Yesus di kayu salib menjadi jalan pendamaian. Allah yang mencari kita, Allah yang mau mendamaikan dirinya dengan kita. Jadi bukan karena kita yang mau mendamaikan diri dengan Allah, tapi Allah yang mulai. Ya, inisiatif dari Allah. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa Ia benar
dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Siapa yang pernah menemukan kesalahan Allah? Satu aja. Ada yang pernah? Udah pernah temukan atau mungkin coba-coba cari? Ada? Belum ada yang ketemu ya. Tapi pada kenyataannya sering kalau lagi ekonomi kita lagi lemah, orang lain yang tidak jujur berhasil, kita yang jujur tidak berhasil, gimana ya Tuhan? Enak kali dia, aku rajin berdoa, dia tidak rajin berdoa, mungkin dia korupsi tapi terus hidupnya enak, aku gimana? Dengan kata lain, itu satu salahmu Tuhan. Yang paling sadar kita bilang begitu tuh. Sementara kita tanya hari ini, siapa yang pernah menemukan kesalahan Tuhan? Ada? Ada? Ada orang di sini? Kok semuanya? Diam semua. Apa yang ada yang sudah pernah menemukan kesalahan Tuhan? Tapi pada kenyataannya kita tanpa sadar sudah menyalahkan dia. Ya, tapi semuanya itu maksudnya supaya nyata Tuhan itu benar, dia tidak pernah salah, tapi kitanya yang salah. Seandainya Tuhan punya satu salah saja, kita cari-cari yang satu itu. Sementara kesalahan kita mungkin tidak terhitung, bahkan kalau di kalkulator mungkin sampai tidak muat lagi isi kalkulator sampai error, ya. Nah, nanti dulu itu yang satu itu kita bereskan dulu. Sudah nanti ada menuntut seperti itu dari Tuhan, menuntut keadilannya. Tapi dia berusaha tunjukkan bahwa dia Allah yang mengasihi kita. Ia membenarkan orang yang percaya kepada dia. Ya. Untuk mengalami kuasa salib Kristus yang menyelamatkan, kita harus tahu beberapa hal ini. Yang pertama, Yesus adalah wujud kasih Allah Bapa kepada manusia. Allah mengasihi. Dari mana Allah mengasihi? Kemana buktinya? Yesus hadir dalam hidup kita. Minggu lalu kita sudah dengar disampaikan bahwa ayat Allah itu ibarat manusia, bagaimana bisa bicara dengan hewan, dia harus mengambil rupa seperti hewan, bicara seperti hewan supaya komunikasinya jelas, tergantung nanti orangnya kawan bicaranya itu mau dengar atau tidak. Nah, Allah mengasihi kita, buktinya mana? Dengan Yesus hadir dalam dunia ini. Itulah kasih yang terbesar. Ya, dia mau mengambil rupa manusia, dia tinggalkan tahtanya, turun ke dalam kehidupan dunia ini yang mana di sekelilingnya banyak dosa. Mungkin kalau dia pinjak di sini ada dosa, di situ dia pinjak ke sana ada dosa, itu semuanya banyak dosa. Tetapi dia mau tidak tidak isjijik ya dosa, tidak begitu. Tapi dia hadir di tengah-tengah orang berdosa. Amin. Ya, sama seperti saya juga malam ini hadir di tengah-tengah orang berdosa. Ya, supaya Yesus menyelamatkan kita semua. Amin. Iya. Yang percaya dosanya diampuni Tuhan, coba lambaikan tangannya. Oh, saya bangga sekali tengah-tengah orang-orang yang diampuni Tuhan. Iya. Nah, Yesus itu wujud kasih Allah kepada manusia. Buktinya Allah tidak mengorbankan malaikat, emas, perak atau segala ciptaan yang lain. Pada waktu Allah membawa orang Israel keluar dari Mesir, siapa yang Tuhan utus? Ada yang tahu? Musa. Oke. Pada waktu Allah membawa orang Israel keluar dari Mesir, yang Tuhan utus Musa. Pada waktu membawa manusia keluar dari dosa, langsung dia turun tangan. Ya, langsung Yesus turun tangan. Dia membawa kita. Jadi kita bukan pakai perantara malaikat, ada mas di bawah, enggak, tapi langsung dia turun tangan, dia tunjukkan dirinya. Itulah luar biasa kasihnya bagi kita. Bangga punya Yesus? Nah, masih malu punya Yesus? Jangan malu dengan Yesus. Ya. Dia tidak mau bayar dosa kita, tapi dengan emas dan perak. Tapi pada waktu terjadi krisis, pada waktu kegerakan gereja dulu, sehingga keuangan gereja tidak bisa mencukupi lagi orang-orang yang melayani, karena muncul pemikiran gimana orang-orang malas memberikan persembahan, gimana caranya? Ya sudah, siapa yang berdosa supaya dosanya diampuni, bawa persembahan ke rumah Tuhan. Begitu dulu belum ada uang kertas, begitu uangnya bunyi jatuh kantung persembahan, ting, dosanya dihapuskan. Wah, banyak orang bawa persembahan. Akhirnya rumah Tuhan penuh dengan banyak korban persembahan. Karena dosanya dihapuskan dengan kepingan. Muncul seorang pembawa kegerakan namanya Martin Luther, berkata ini tidak betul lagi. Kita pada ini. Ya, akhirnya dia jelaskan bahwa tidak ada yang bisa emas atau perak menghapus dosa manusia. Cukup darah Yesus. Amin. Ya, jangan ditambah-tambahin lagi. Cukup darah Yesus.
Bagaimana supaya dosa kita diampuni? Dengan darah Yesus dan perbaikan dan keperbuatan baik kita. Tidak ada dan yang lain, hanya cukup. Dah, ada lagi kurangnya ini. Ya. Yang berikutnya, dia korbankan Yesus anak laki-laki satu-satunya yang ia miliki. Kalau ada gambarnya mungkin bisa cadang, ada sebat serapnya. Ya, tapi cukup hanya Yesus saja. Oke, dalam bahasa Indonesia dijelaskan di situ, salib adalah wujud kasih Yesus kepada manusia. Dalam Roma pasal 5 ayat 6 dan sampai 8 itu termasuk ayat hafalan kita ya. Sudah hafal semua? Ya, saya percaya tidak ada pembohong di antara kita. Yesus rela berkorban bahkan ketika manusia masih berdosa dan berseteru dengan Allah. Pengorbanannya itu kasihnya bukan dia menuntut karena orang baik mau berkorban. Biasanya orang mau berkorban karena orang baik, ya itu orang baik, ayo kita tolonglah. Ya, tadi pagi kita bikin status di bursa saya buat untuk berbagi dengan orang lain. Sampaikan kasih itu one way, satu arah. Bedanya kita apa? Ya, aku kasih kau, nanti kasih aku lagi ya. Itu namanya tukar tambah. Tukar. Tidak ada yang rugi, nanti tulus. Tidak ada yang berarti kerugian. Kalau Allah memberikan kasihnya kepada kita, balaskan ya. Maka tidak ada yang rugi. Allah tidak rugi, kita tidak rugi. Maka kita bilang Tuhan satu sama, tidak ada yang untung. Tapi karena dia rela berkorban ketika kita masih berdosa, kita berseteru dengan Allah, disitulah kasihnya ditunjukkan. Tidak sanggup kita bayar, tidak sanggup kita membalaskan, dia tunjukkan kasih. Itulah kasih yang sebenarnya. Ya, bukan kasih take and give. Tapi satu arah kita berikan, bukan menuntut untuk dibalaskan. Kita membantu, bukan menuntut untuk dibantu. Ingatlah dulu pernah aku bantu. Ya, seperti itu lagi. Ya, udah. Tidak usah ingat lagi udah pernah perbuatan baik yang kita pernah lakukan. Kita fokuskan, kita lakukan yang terbaik kepada Allah, karena Allah sudah kerjakan tanpa memperhitungkan minta balasan dari hidup kita. Kuasa salib Kristus menjadikan manusia diselamatkan dan dimerdekakan dari dosa. Ini membuat kita bisa bebas dari dosa. Pertanyaan saya, apakah Yesus mati menebus apakah kuasa salib itu menebus dosa kita pada waktu dia mati atau pada waktu dia bangkit? Ada yang bisa kasih jawaban? Atau kurang ngerti pertanyaan saya? Oke, sekali lagi. Kuasa Yesus yang mati, kuasa Yesus untuk menebus dosa manusia itu berlaku pada waktu dia matikah atau pada waktu dia bangkit? Yang mengatakan pada waktu dia mati, yang mengatakan kuasanya berlaku pada waktu dia bangkit. Yang mengatakan aku nggak tahu yang mana. Hah? Ya, ternyata ada keputusannya. Yang nggak tahu jawab juga itu keputusannya. Aku nggak tahu. Nah, ini saya buat sebuah video di YouTube channel saya buat judulnya kira-kira begini. Karya salib identik dengan Paskah. Pengorbanan di sini tidak begitu saja terjadi, tapi itu sebuah gambaran peristiwa dulu. Jadi semuanya berkesinambungan. Pada waktu orang Israel mau keluar dari Mesir, besoknya mereka mau berangkat. Tuhan bilang, malam ini malaikat maut akan membunuh semua anak sulung. Lalu dibilang sama orang Israel, sembelih anak domba yang tidak bercacat, jangan ada luka-lukanya, bersih. Ya, sembelih, maka darahnya dioleskan di ambang pintu. Yang ada darah di ambang pintunya, maka malaikat maut lewat saja. Besok mereka mau berangkat keluar dari Mesir. Pertanyaannya, kuasa darah itu dioleskan di ambang pintu berlaku menyelamatkan mereka pada malam hari ini, pada hari ini kah, atau pada waktu besok mereka mau berangkat? Pada hari itu juga, ya, bukan besok mau berangkat. Nah, malaikat maut akan melihat mana yang ambang pintu rumahnya ada darah. Kalau ada darah, dia tidak akan ambil anak sulung.
Tapi kalau dia lihat tidak ada darah, mau orang Mesir, Israel pun anak sulungnya mati. Kalau tidak ada darah. Nah, begitu dioleskan ambang pintu, malaikat maut datang. Besok mau berangkat. Malaikat maut datang, lihatnya ini tidak ada darah, anak sulung mati. Orang terjadi nangis. Sana juga tidak ada darah, nangis. Ketika orang Israel tengoknya, ada darah, dia lewatin. Darah semacam cover, perlindungan yang Tuhan berikan. Nah, besok mereka mau berangkat. Nah, perlindungan yang Tuhan nyatakan kepada orang Israel, mereka selamat karena ada darah berkuasa itu. Nah, besok mereka mau berangkat. Kalau mereka potong, besok mereka oleskan, ya keburu malam itu juga malaikat maut habisin semua anak-anak sulung. Berarti tidak ada gunanya. Nah, kembali aplikasinya. Ya, mereka mau keluar dari Mesir. Aplikasinya, Yesus mati menebus seluruh dosa manusia. Ya, bukan sebagian, bukan seperempat, tapi seluruh. Nah, dia mati menebus dosa manusia. Kuasanya itu yang dia disalibkan berlaku pada waktu dia bangkit nantinya atau pada waktu dia mati itu. Sekali lagi ada? Bisa kasih masukan? Jawaban? Kuasa itu berlaku pada waktu dia bangkit nanti atau pada waktu dia mati tadi? Pada waktu mati. Nah, Tuhan bilang, ingatlah peristiwa ini. Peristiwa ini kenal dengan Paskah. Paskah itu apa? Peristiwa mereka lolos dari malaikat maut, mereka bisa masuk ke Kanaan, ke perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Ya, jadi peristiwa Paskah dalam bahasa Inggrisnya, bahasa Yunani-nya disebut dengan Pesah, di bahasa Inggrisnya dipakai kata Passover. Lolos mereka. Peristiwa, sekali lagi coba perhatikan, peristiwa lolos mereka dari malaikat maut itu, dari maut, itulah disebut dengan Paskah. Nah, jadi kita sudah akui tadi ya, sepakat enggak? Yesus kuasanya itu menebus dosa kita pada waktu mati atau pada waktu bangkit? Pada waktu mati. Sepakat? Oke. Sepakat dulu ya. Kalau sudah sama-sama sepakat, berarti kita bisa memahami. Kalau kita memahami kuasanya berlaku menebus dosa kita pada waktu dia bangkit, maka begitu dia mati kita melihat sia-sialah kawan ini ya, belum ada kuasanya, belum ada berdampak. Kalau dia hidup baru aku ditebus. Kalau dia tak hidup, sia-sia pengorbanan Yesus itu. Itulah pemahaman kita. Tapi kalau kita mengatakan bahwa kuasanya itu nyata pada waktu dia mati, dia menebus kita, maka pada waktu dia bangkit atau tidak bangkit itu bukan urusan kita. Ya, mau bangkit Yesus atau tidak bangkit itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita orang berdosa. Dia tunjukkan kasihnya, dia mati untuk kita, dia selamatkan kita. Itulah Paskah, itulah lolosnya, itulah kuasa salib itu. Ya, jadi harusnya di sini kita tercelik pada waktu nanti ketemu lagi bulan 4, mereka kita merayakan yang namanya Paskah. Jumatnya atau minggunya kita Jumatnya itu matinya ya, minggunya dia bangkit. Paskahnya itu matinya tuh atau bangkitnya? Matinya. Harusnya kita sadari di sini bahwa begitu kita mungkin merayakan Paskah itu pada waktu Jumatnya. Ya, di situ kita ini Paskah Yesus mati bagiku. Ya, begitu minggunya, nah itu bukan lagi yang namanya dia menebus dosa kita. Itu bukan lagi Paskah, itu bukan peristiwa penebusan lagi, bukan peristiwa lolos lagi kita di situ. Tapi apa? Dia sudah mati tebus dosa kita, tapi pada hari Minggunya dia dapatkan kita menjadi miliknya. Dia juga membinasakan yang memenjarakan kita, yang mengutangi kita itu yaitu iblis. Bahkan dia kunci kerajaan maut, dia pegang kuncinya, dia bangkit, dan kemenangan itulah yang kita rayakan pada hari Minggu. Amin. Amin. Bisa paham sampai di sini? Bisa. Ya. Nah, jadi karena Yesus bangkit itu kita tidak merasakan lagi di situ dosa kita ditebus, tapi dia peristiwa
Kita diselamatkan, dimerdekakan dari dosa karena kuasa salibnya, karena dia mati bagi kita. Jadi kalau kita merayakan, kita bersyukur mati, kita dosa kita ditebus karena dia bangkit, makna kematiannya sangat rendah bagi kita. Kenapa banyak orang Kristen terlalu kurang memaknai Paskah itu? Karena dia menganggap kalau Yesus bangkit baru aku ditebus. Kalau Yesus tak bangkit tak ditebus dosaku. Berarti kuasa salib itu tidak berkuasa bagi dirinya. Ya, jadi pencuri biar kita terpilih malam hari ini bahwa kematiannya itulah yang membuat kita dibayar lunas. Kita diperdamaikan kembali dengan Allah pada waktu di kayu salib. Bukan pada waktu dia bangkit baru kita berdamai dengan Allah, tidak. Ya. Yang berikutnya, disembuhkan dari luka batin dan sakit penyakit. Allah menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit kita. Ya, bukan hanya sakit tubuh, tapi secara rohani, secara jiwa kita juga. Yang sakit kegilaannya kita itu yang sering memberontak terhadap Allah itu juga disembuhkan oleh Tuhan karena pengorbanannya di kayu salib. Yang berikutnya, nah, ya. Gambaran salib bagaimana terjadi pertukaran di kayu salib. Bagaimana kita yang manusia tidak bisa nyampe dengan Allah, bagaimanapun usaha kita tidak bisa bersekutu dengan Allah lagi, tapi ada Yesus yang mendamaikan kita. Bagaimana pertukaran di kayu salib terjadi? Ada hukuman yang seharusnya kita dihukum menjadi kita ditebus oleh Tuhan. Yang berikutnya terjadi pertukaran di kayu salib, penyakit kita ada, kita disembuhkan. Yakin percaya, Tuhan aku punya sakit dalam ini, aku percaya dengan kuasa salibmu, engkau mati bagi aku disembuhkan. Iman percaya seperti itu yang kita butuhkan, yang kita harus gemakan. Ya. Yang berikutnya pertukaran di kayu salib yang terjadi adalah kita orang yang bersalah dibenarkan. Kalau dibenarkan berarti kita ini bukan benar, tapi dibenarkan, diberikan kesempatan, diberi hak untuk menjadi benar. Tapi sebelumnya kita salah. Pertukaran di kayu salib itu maut menjadi hidup. Terlalu rendah sekali makna kita tentang miskin. Miskin bukan masalah ekonomi, bukan hanya masalah keuangan material. Ya, kalau kita bicara miskinnya secara material, maka seperti seorang bapak ini hanya sekedar gambaran dia orang kaya, punya begitu banyak emas. Dia punya emas yang paling mungkin 99 karat, 99% itu murni. Dia mau, Tuhan, aku tidak bisa bawa semua ini, izinkan aku bawa satu aja Tuhan. Tuhan bilang, jangan, di surga itu semua ada yang terbaik, izinkan satu aja Tuhan. Akhirnya dia ngotot, ya Tuhan kasih. Kalau orang yang ngotot bagi saudara pasti dikasih Tuhan. Ya, silakan kita mau ngotot tidak, ya dikasih Tuhan. Pertanyaannya, orang yang ngotot itu kalau dikasih, yang memberikan itu ikhlas atau tidak? Tidak. Ya, namanya kalau ngotot itu tidak ikhlas yang ngasihnya, namanya ngotot, ya. Ya, karena dia sudah dikasih aja lah, dipaksa. Nah, akhirnya dia bawa emasnya ke surga. Luar biasa emas, dia bawa cincin yang sangat bagus sekali. Berkilung-kilung, tahu kilung-kilung, berkilo-kilo emasnya itu. Ya kalau mungkin kalau bisa di bumi dia lihat tuh. Maka saudara, sahayanya itu, kayak lampu-lampu begini. Ya. Tapi begitu sampai ke surga dia lihat, wah indah sekali surga ini. Begitu dia jalan, yang dia tahu surga itu ternyata penuh emas. Dia jalan, ini lantai semua penuh dengan emas. Dibandingkan, emas ini cincin dikasih begitu waktu ini kayak ini berkilo-kilo ini. Sekarang sudah mulai pudar. Begitu perbandingannya dibawa ke surga, cantik sekali berkilau di surga ini. Cincin pudar. Dia lagi jalan dia terus. Ini jembatannya penuh dengan emas. Malu dia. Ini emas banyak kali. Dia lihat kiri kanan, ada orang. Dibuangnya emas. Tadi buangnya emasnya, muncul malaikat. Jangan buang sampah sembarangan. Ngerti maksudnya? Apa yang mau kita pertahankan di sini? Kekayaan. Kalau kita berpikir bahwa kita kaya karena harta ini, itu bagi Tuhan adalah sampah. Ya, kaya yang dimaksud ini bukan masalah ekonomi, tapi kaya secara rohani, secara jiwa kita merasakan dalam hidup kita bukan kaya karena hanya materi, masa berpikir secara materi, tapi kita diperkaya oleh Tuhan. Kita punya kekayaan surga yang tidak bisa dibeli oleh manusia. Amin. Itu pertukaran di kayu salib. Yang selanjutnya
kita harusnya dipermalukan karena dosa kita. Kau begini, kau begini, kau begini. Tapi kau pernah mencuri. Ya, saya pernah mencuri dulu waktu masih kecil, mencuri tabungan orang tua saya. Malu kali saya kalau ingat dengan bapak saya itu. Tapi bagi saya terima kasih Yesus, aku diampuni dosaku. Aku percaya itu menjadi masa lalu sehingga orang bangga melihat saya mengakui dosa saya dipulihkan oleh Tuhan. Kita dimuliakan di saat kita bisa mau menerima karya Yesus yang mati bagi kita. Dulu ditolak, akhirnya bisa diterima. Ditolak karena dosa kita, akhirnya kita diterima. Dulu kita dikutuk, sekarang berganti menjadi berkat. Ya. Kolose 2 ayat 14, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Oke, ternyata kita semua punya surat hutang. Hutang kita bagaimana dibayar? Ya, orang kalau bicara tentang hutang mau sembunyi, Pak, gimana? Tetapi Yesus katakan semua surat hutang kita itu dikumpulkan oleh karena ada hukum-hukum itu, ya, ditiadakan hutang itu dengan apa? Di kayu salib dipakukan. Dalam salah terjemahan apa? Semua daftar, ya, salah satu terjemahan bahasa Indonesia Alkitab, semua daftar dosa kita, apa daftarnya semua begitu banyak sekali, dicoret semuanya daftarnya itu, koyakkan di kayu salib. Berarti semua daftarnya tidak berlaku lagi. Berdosa apa yang dipamerkan? Ya. Jadi kalau sering takut merasa nanti ya diadukan saya ini merasa ada sesuatu yang disembunyikan, berarti ada sesuatu yang bakal ditagih. Kalau ketakutan, tapi begitu kita percaya dosaku dipulihkan oleh Tuhan, aku dipulihkan oleh Tuhan, dosaku dihapuskan, maka itu sudah dilunaskan, dibayar lunas, ya, itu dibayar cash, ya. Nah, selanjutnya percaya adalah wujud respon manusia menerima kasih Allah. Gampang bagaimana supaya terima kasih Allah? Hanya percaya, only believe. Saya dulu suka koleksi lagu-lagu sampul album daripada denominasi gereja Hillsong di Australia. Mereka setiap tahun mereka keluarkan album-album rohani. Setiap di sampul terakhirnya mereka tulis, "Kalau ingin terima Yesus, mari naikkan doa yang simple ini." Simple, Yesus, aku percaya, sangat simple sekali, mudah sekali. Jadi tidak terlalu panjang ABCD, banyak sekali. Hanya simple. Modal kita hanya percaya. Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang kehilangan sesuatu atau pengen mendapatkan posisi jabatan, pergi ke dukun, maka dukun dia bilang begini, oh gampang, supaya bisa terkabulkan apa yang kau cari ini, cari ayam yang warna putih. Oh, ayam putih kayaknya gampang, banyak dicari, di pasar ada itu. Tapi yang putih ini bulunya sebelah kiri harus 17, yang sebelah kanan harus 12. Jangan dibuat dicabut, harusnya yang begitu. Agak susah ini, cari ini. Oh, bisa lah, nanti search internet. Nah, bisa aja mungkin berpikir ya. Dan berikutnya dia bilang, ayam yang putih ini kalau bisa mata sebelah kanan agak jelas, sebelah kiri pipit begini satu. Ya, kalau udah begitu kata-katanya agak berat ya. Gimana dia? Bisa stres mikirkan. Oh, 2 hari, kayaknya pernah di sana, oh semangat, aku cari bentuk tenang, pasti dah. Diusahakan, hanya untuk mendapatkan supaya jawaban itu dah. Diusahakan nyarinya. Oke, ayam yang matanya satu jelas di sebelah kanan, yang di sebelah kiri agak tertutup. Dan yang terakhir, ayam itu harus 1 kakinya. Nah, kita gimana permintaan Anda betul aja ini. Tapi karena pengen sekali mendapatkan jawaban itu diusahakan ayam itu. Ya, itu hanya demi sebuah permintaan diusahakan. Ini syaratnya apa yang kau minta? Hanya percaya. Tuhan bilang bagaimana wujud manusia menerima respon kasih Allah dengan percaya dan membawa persembahan masing-masing. Apakah begitu? Ada? Ya, kalau ada begitu mungkin ada plus-plusnya di sini. Saya masih suka dicat plus-plus. Saya ingat waktu Bapak Gembala bersama dengan saya kuliah tahun 2006 kami kuliah. Seorang dosennya bicara begini, Bapak coba gimana menerima apa yang pengen diterima dari Allah? Yesus tambah, oke, saya ingin terima mendapatkan dari Allah. Yesus ditambah ekonomi yang meningkat. Oh mantap, tepuk tangan semua. Mas Tuhan berikut ditanya, gimana Ibu?
apa yang ingin didapatkan dari Tuhan Yesus? Saya ingin terima Yesus ditambah pekerjaanku meningkat lagi. Oh mantap, semua tepuk tangan. Yang terakhir yang membuat berhenti pertanyaan ini adalah Bapak Gembala ditanya, gimana Pak Berdiman? Gimana? Ya bagi saya adalah cukup Yesus saja, tidak ada yang lain lagi. Yesus tidak kekurangan apa-apa. Akhirnya materinya belum selesai, lanjut ke materi yang lain. Hal itu sampai hari ini tercelik bagi saya. Ya, jadi kalau kita sudah Yesus, cukup Yesus, tidak ada lagi yang lain. Hanya percaya, jangan tambah-tambah yang lain lagi. Supaya percaya kau 1, 2, 3. Kenapa harus 3? Kenapa bukan 4? Saya kalau 1, 2, 3, bagi saya sering menang begini. Makanya saya kalau sekombat, kalau dalam berpikir 1, 2, 3. Ada 7, kenapa bukan 8? Kenapa bukan 9? Nah, kalau bisa dikurangi, harus 7 kan? Kenapa bukan 2? Nah, jadi hanya cukup Yesus, percaya saja. Yang berikutnya, percaya artinya menerima dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah bangkit dari antara orang mati. Ya, percaya kita itu kita terima Dia, akui Dia sebagai Yesus, akui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, banyak orang mengaku Dia Tuhan, tapi tidak mengaku Dia sebagai Juru Selamat yang menyelamatkan kita. Kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan kita juga harus yakin percaya Dia yang selamatkan kita. Tidak bisa kita selamatkan diri sendiri. Ya, kita tidak punya usaha untuk saling tolong menolong menyelamatkan dosa kita. Tidak. Hanya Yesus saja. Yang berikutnya, setelah percaya kepada Yesus, kita bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba Kristus. Ya. Kalau kita melakukan dosa, ikhlas tidak ikhlas, kita menjadi hamba daripada dosa. Dia yang menuntun kita, dia mengarahkan kita. Ikhlas tidak ikhlas, terpaksa sukarela kita lakukan. Tapi kalau kita percaya kepada Yesus, kita bukan lagi menjadi hambanya, tapi hamba dosa, tapi menjadi hamba Kristus, yang mana Kristus bukan berbuat sewenang-wenang terhadap kita. Kalau dosa suka hatinya, terpaksa ditarik kita suka-sukanya. Saya pernah baca kisah tentang Mukendi, bukunya kemarin sampai dipublikkan banyak. Kisah seorang yang dilahirkan, dibesarkan oleh ikan duyung, dan bapaknya ini sebagai penghulu daripada setan. Kalau mereka melakukan kesalahan, disuruh lari terus, lari lurus. Kalau ada pintu, tabrak pintu ini, luka terus, hantam sampai tembus pintu ini. Tabrak, ada pohon, tabrak lagi, luka terus sampai disuruh berhenti. Sengsaranya luar biasa. Itu hukuman-hukuman, tidak boleh melawan sedikit pun. Nah, itu bagi yang di dalam hamba dosa. Tidak ada yang enak, ya, tidak ada yang enak akibatnya. Tetapi dampaknya yang merugikan kita. Tapi menjadi hamba, enaknya apa? Kita tidak dipaksa. Yesus bukan remote yang macam ini, remote. Gitu, remote kita tidak. Tapi Dia berikan kita kehendak bebas, mau tidak terima Dia atau kita menolak Dia. Ya. Perkataan daripada Reinhard Bonnke dulu waktu sebelum dia meninggal dikatakan begini, if you receive him you go to heaven. Kalau kau menolak dia, kau pergi ke neraka. If you receive him you go to heaven. Kalau kau terima dia, kau pergi ke surga. Udah, di-result kah, ditolak kah, atau kita receive, kita terima dia. Udah pilihan bagi kita. Pilihan mana, hell atau heaven, sama-sama ada he-nya. Ya. Karena itu harus serahkan anggota tubuh kita menjadi senjata kebenaran. Luar biasa, kita garis bawahi kata senjata kebenaran. Sama-sama kita katakan senjata kebenaran. Jadi karena kita punya senjata ini. Tapi bedanya senjata kita bukan senjata alu, parit, dan pedang segala macam, bukan pakai bom. Tapi senjata kita, senjata kebenaran adalah anggota tubuh kita. Ini yang kita pakai. Kalau tubuh ini senjata, mana? Apa mau? Nah, seperti itu. Bukan berdoa, tapi senjata kebenaran kita mengalahkan musuh dengan kita melakukan kehendak Allah di bawah dalam pimpinan Yesus Kristus sebagai penguasa tunggal. Katakan penguasa tunggal. Tunggal itu berapa? 5, 6, 7? 1. Jadi cukup hanya Yesus penguasa yang tunggal. Tidak ada yang lain Dia. Tidak ada ban serapnya. Ya, jangan diduakan Dia. Cukup satu saja. Roma 6 ayat 6 dan selanjutnya. Ayat ini menjelaskan. Nah, mana Jupri bisa dilanjutkan nanti videonya. Ya, kemarin tadi saya di handphone saya langsung bisa dijalankan, saya jalankan melalui handphone. Slideshow-nya lengkap dengan videonya bagus. Di sini ada sedikit masalah
dengan videonya, jadi agak manual dengan videonya. Nah, di sini gambaran tentang bahwa bukan Allah yang bikin gara-gara di dunia ini. Semua terjadi kekacauan di dunia ini hanya gara-gara kita yang memulainya. Kita yang bikin ulah, Allah yang turun tangan. Kita yang bikin masalah, Allah yang bersihkan. Videonya coba, lihat videonya yang tadi. Allah yang bereskan, Allah yang membersihkan, Allah yang menyelesaikan semuanya. Saya ingat perkataan mama saya dulu waktu saya masih kecil, masih bayi, ya. Kalau saya gini-gini nih, itu muka bapak gimana ya? Mama saya bilang kalau kau masih kecil fotonya muka kayak hitam putih bersih. Nah, jadi mungkin gini kayak gini, mukanya putih bersih waktu masih bayi. Ya. Nah, jadi waktu udah mama saya membandingkan bersihkan, wah, udah bersih wangi-wangi, semua orang senang main-main dengan saya waktu masih kecil. Habis itu dia di sana ada hujan, dia main-main kotor pulang lagi ke mama saya. Dimandikan lagi, setelah mandikan pergi lagi, kotor lagi, pelangkat. Itulah kerjaan mama saya. Itu bukan salah mama saya, itu salah saya. Kenapa? Saya masih kecil dan tidak mengerti apa-apa. Ya, polos-polos saja. Dan kita juga terkadang berpikir, ya ini enak, seperti anak kecil itu. Dan itu bukan kesalahan daripada Allah, itu kesalahan kita. Nah, kita ulang lagi video yang kemarin. Saya akan jelaskan sedikit tentang video ini. Ini ada beberapa kalimat yang tidak diterapkan. Ini anak yang pengen untuk bisa berbuat sesuatu untuk bapaknya, dan dia sangat bangga. Sudah lama tuh dijanjikan bapaknya untuk melihat hasil kerja bapaknya, tapi yang bapaknya lihat nah sana. Itulah kerja aku. Menaikkan dan menurunkannya. Kalau menaikkan ini, maka kapal boleh lewat. Kuturunkan ini, maka kereta api boleh lewat. Nah, dia anaknya suka melihat kereta api lewat. Dia melihat keramaian orang, dan di sini ada banyak orang. Ya, di stasiun kereta api ada banyak orang ditemukan. Ada orang-orang yang punya perjalanan yang jauh. Ada orang-orang yang ini orang yang kehidupannya rusak. Ya, punya rokok, bahkan dia ingin apa namanya konsumsi narkoba. Nah, orang-orang di kereta itu ada orang yang kesepian, ada orang-orang yang dicuekin, sama seperti hidup kita dunia ini. Perjalanan kereta api dunia ini ada juga orang-orang yang dicuekin, ada orang yang suka pemarah, ada orang yang tidak mau tahu, mementingkan diri sendiri. Ada yang bersolek, mungkin sering itu juga kali ya. Tidak mau tahu mungkin soleknya gimana. Ada mungkin orang yang terluka, orang tersakiti. Ada orang yang menjadi pecandu, yang pada saya tadi, jadi kecanduan. Semua gambaran orang yang terjadi di dunia ini. Ya. Akan tetapi lihat lampu merah ini menunjukkan lampu merah artinya apa? Jalan terus ya? Enggak. Terjadi sebuah kesalahan karena kereta api tidak memperhatikan lampu merah. Akhirnya kapal lewat, si bapak melihat semuanya aman-aman saja. Kapal lewat, ini jembatan harus diangkat. Anak melihat, ayah, kereta api mau lewat, turunkan jembatannya. Orangnya lihat semua bagus semua. Tiba-tiba begitu, ini kereta api kenapa lewat? Anaknya pengen bantu ayahnya. Itu kereta api mau lewat, turunkan jembatan. Anak pengen bantu ayahnya tanpa sadar ternyata si anak terseret, terisap ke dalam. Dia mau ambil keputusan apa yang harus kuambil. Keputusan apa? Turunkan jembatan atau angkat jembatan? Atau biarkan semua mati di kereta api. Dia harus menaik tertuasnya atau biarkan anaknya mati terjepit. Dengan berat hati dia harus mengambil keputusan. Keputusan harus diambil. Berapa videonya dipotong? Dan
Akhirnya kereta api dunia ini berjalan seperti biasanya. Sambil dunia berjalan seperti tidak ada yang salah, Allah menangis anaknya dikorbankan supaya kita selamat. Seperti gambaran ini. Tidak ada yang mengerti. Tidak ada yang mau tahu. Semua berjalan seperti biasa. Tapi si wanita yang kecanduan melihat seorang bapak ini menangis-nangis. Ada apa? Kenapa dia menangis? Apa yang terjadi? Dia menghentikan kecanduannya. Keselamatan bagi semua orang. Dia stopkan untuk mengkonsumsi narkobanya. Dia tinggalkan itu. Jadi ada sesuatu yang terjadi. Pengorbanan akan satu pribadi yang membawa harapan bagi masa depan. Di suatu videonya yang dipotong itu si bapak bawa anaknya yang mati, dia pikul dia gendong anaknya yang mati. Dan beberapa waktu kemudian dia tetap bertugas seperti biasa. Beberapa tahun kemudian dia kembali di situ dan ketemu dengan wanita yang kecanduan ini. Dan wanita kecanduan ini akhirnya punya anak, melangsungkan kembali hidupnya. Wanita melihat bapaknya kemarin yang nangis, dan bapak yang nangis ini kemarin dia melihat wanita ini, dan akhirnya dia bangga oleh karena pengorbanan anaknya. Ada orang yang melangsungkan hidupnya, dia dari merusak hidupnya dan akhirnya punya anak. Dia bersuka. Mari kita bangkit berdiri. Baik, kita tutup mata kita. Seperti video tadi, kereta api dunia ini terus berjalan seperti biasa, penuh dengan orang yang pemarah, yang mementingkan diri sendiri, yang cuek, yang tersakiti, yang terlupakan, ada yang kecanduan dengan berbagai banyak hal. Tapi oleh karena kesalahan yang kita lakukan di dunia ini melakukan banyak kesalahan, menabrak semua aturan, akhirnya Allah, Yesus dikorbankan untuk menebus kita. Pilihan bagi Allah ada, membiarkan dunia ini hancur atau mengorbankan anaknya supaya seluruh dunia ini bisa diselamatkan. Seperti video tadi, dia berat memutuskan anaknya biar hidup selamat, dia tolong biarlah seluruh penumpang di kereta itu mati, anaknya selamat. Atau dia pilih biar anaknya mati tapi seluruh orang di kereta itu bisa selamat. Dampaknya selanjutnya dia mungkin sakit, anaknya mati, dia gendong anaknya ini. Bahkan mungkin banyak orang tidak mau tahu, orang hanya mungkin melambaikan tangan kepada dia. Tapi dampaknya selanjutnya ada hidup yang harus dilanjutkan. Hidup kita tidak sampai di sini. Hidup kita harus terus berlanjut. Life must go on. Tuhan Yesus mati bagi kita. Dia korbankan. Dia menjadi dosa. Dia tidak berdosa, tapi menjadi dosa supaya kita ini bisa menjadi milik kepunyaan. Pada malam hari ini, mari sama-sama kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Katakan dengan hati kita, ucapkan kata-kata Tuhan, terima kasih, pengorbanan begitu berharga. Semua yang kulakukan di dunia ini banyak yang salah, yang tidak benar. Dan karena kasih-Mu Engkau mati bagiku supaya aku bisa melanjutkan hidupku di dunia ini ya Tuhan. Haleluya. Salibmu, sama-sama nyanyikan. Salibmu yang Kumuliakan, yang Kumuliakan.
sorga. Kelak ada pengampunan. Salibmu, salibmu. Yang kumuliakan. Hingga dalam sorga kelak. Ada perhentian. Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami mengakui bahwa Yesus sudah mati bagi kami. Yesus sudah menebus dosa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Paskah itu terjadi atas kami. Kami lolos, kami melewati maut. Karena Yesus telah memakukan semua surat-surat hutang kami, menghapusnya, mencoretnya, mengkoyak-koyakannya, sehingga kami menjadi milik kepunyaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau belajar menghidupi hari-hari kami, melakukan yang terbaik untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berusaha bagaimana supaya Allah tersenyum melihat hidup kami ya Tuhan. Kita akan masuk diskusi. Sudah ada kelompoknya. Kelompok 1 di mana? Oke, kelompok 1 sudah. Oke. Kelompok 1, kelompok 2 di sini, Bapak. Di sini Pak, kelompok 2. Ada pengorbanan yang terbaik di Bukit Kalvari. Kau berikan seluruh hidupmu, gantikanku. Kau mati menebus hidupku, ampuni pelanggaran, bebaskan dan lepaskanku dari belenggu dosa. Di salibmu ku temukan semua dosaku disucikan. Darahmu telah tercurah, membasuh seluruh hidupku. Ada pengorbanan yang terbaik di Bukit Kalvari. Kau berikan seluruh hidupmu, gantikanku. Kau mati menebus hidupku, ampuni pelanggaran, bebaskan dan
Engkau mati gantikanku, berikanku hidup yang baru. Syukur buat karya. Di salibmu ku temukan semua dosa disucikan. Darahmu telah tercurah membasuh maksudnya kita saling mendoakan Pak. Nah, saya mendoakan. Oke, ini aja lah Pak. Ini doakan Pak Ben, saya doakan Pak. Yang kita yang kedua ya. Iya, ya. Ya. Bisa kan? Ya. Pulang saya. Yang belum berdoa boleh silakan berdoa, waktu sudah selesai. Kami percaya Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini kami bersyukur kepadamu atas kebaikan-Mu bagi setiap kami. Tuhan, doa setiap anak kami yang sudah mengambil komitmen memilih Yesus dalam hidupnya, menjadikan Yesus sebagai Tuhan hidup. Tuangin yang mana ya? Ke kanan. Oke, baik, yang sudah selesai boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing seperti sebelumnya. Yang sana udah lagi lah. Baik, yang sudah selesai bisa kembali ke tempatnya. Saya lanjutkan. Terima kasih buat setiap kelompok yang sudah diskusi saling mendoakan. Kiranya semua kita dikuatkan. Amin. Nah, malam hari ini kita akan mengumpulkan investasi kita untuk
keberlangsungan acara ini. Sekali lagi kita ingatkan, seluruh investasi yang kita kumpulkan bukan untuk kemasukan kas gereja, tapi untuk keberlangsungan acara kegiatan daripada pemuritan MSK atau menjadi seperti Kristus ini. Oke, perkembangan bisa dijalankan pangkat investasinya. Nah, sambil investasi dijalankan, kita akan mengucapkan ayat hafalan kita minggu yang lalu yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 8. Kita ucapkan sama-sama 2, 3 ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya oleh karena Yesus telah hidup kita ketika kita masih berdosa. Oleh karena Kristus. Ya. Nah, kita dengarkan dulu rekan-rekan kita dari kelompok 4. Mana kelompok 4? Oke, kelompok 4. Wah, luar biasa. Nah, mereka akan mengucapkan ayat hafalan apa yang mereka hafalkan. Baik, silakan ibu-ibu dari kelompok 4, kita berikan tepuk tangan buat mereka. Oke, silakan ibu-ibu dengan kompak bisa diucapkan ayat hafalan kita. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Silakan dulu. Caranya bagus ya. Misalnya ada yang pakai handphone dari depan, ada caranya supaya nggak kelihatan pakai masker. Jadi nggak tahu kita ini siapa yang kita. Sini sudah, sebelah sini sudah. Oke, kita mau dengarkan dulu dari kelompok 2. Mana kelompok 2? Sini. Mana kelompok 2? Oh iya. Tapi jangan bapak ini. Oke, silakan bapak dulu bisa di sama-sama. Ya. Maaf ya, belum hafal. Roma 5. Ada barang bukti. Itu namanya bukan menghafal, membaca. Kita dengarkan bapak-bapak ini menghafalkan yang dibaca. Gue masih cari ayatnya lagi. Oke, mantap. Sama-sama kita dengarkan 2, 3 ya. Oke, tepuk tangan buat mereka. Ternyata mantap rekamannya ya. Oke, berikutnya kita mau dengar dulu dari kelompok 7. Ada kelompok 7? Ada? Oke, silakan kelompok 7. Silakan. Ya, supaya tahu kita yang mana yang mengucapkan, kalau bisa maskernya diturunkan sedikit. Tahu kita. Oke, silakan 2, 3 ya. Roma 5 ayat 1, 2, 3. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Wah, luar biasa. Semangat. Yang berikutnya kelompok 1. Ada kelompok 1? Wah, ini luar biasa. Oke, silakan. Kali ini kita tidak khawatir, ada Pak Guru. Oke, silakan. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya pada kita oleh karena Kristus telah mati. Wah. Kita hargai mereka karena mereka berani.
saja ya. Yang berikutnya kita mau dengar dari kelompok, ada kelompok 6? 6? Oke, silakan Ibu. Oke, silakan. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati kepada kita. Oke, tepuk tangan buat mereka. Luar biasa. Luar biasa. Kecil kali tulisannya ya, luar biasa. Oke, kita kasih kesempatan yang terakhir dari kelompok 3. Ada kelompok 3? Oh, yang di depan. Oh, Ibu. Oke, silakan Ibu. Kenapa? Sini aja. Sini aja, Ibu, silakan. Ini Ibu pemain yang tangguh ini, luar biasa. Oke, kita dengarkan. Oke, silakan Ibu. 2, 3 ya. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Oke, luar biasa ya. Ini luar biasa. Oke, nah, jadi kita sudah tahu ya, ternyata tidak gampang menghafal itu ya. Tapi dengan kita biasakan ini lama-lama kita semakin memahami firman Tuhan. Nah, apa yang menjadi hafalan kita untuk minggu depan? Ini ayat yang mudah dihafal. Oke, ayat hafalannya kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama ayat yang begitu singkat ini. 2, 3 ya. Kristus yang hidup di dalam aku dan hidupku yang dimiliki sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Mudah kan? Mudah. Iya, mudah. Kalau kita katakan mudah, pasti mudah. Jadilah itu. Kalau tidak ragu-ragu sulit, maka bisa jadi ragu-ragu sulit. Oke? Nah, ini yang menjadi ayat hafalan kita minggu depan. Kita persiapkan waktu kita ada 1 minggu. Ya. Jangan khawatir Bapak Ibu Saudara, kita hanya menghafal 1 ayat. Kita lihat orang-orang di sekolah, di kuliah menghafalnya begitu banyak ayat apa yang mau dihafal mereka. Tapi kita hanya 1 yang kita hafal. Oke, sampai di sini materi kita. Ada mungkin pengumuman dari Bapak Gembala? Bapak Ibu juga, Bapak Ibu Saudara yang mengikuti pemuridan ini juga diberikan kesempatan untuk melayani di dalam setiap pertemuan kita. Jadi untuk yang melayani minggu depan itu WL-nya Siska Siregar, ada angkat tangan kalau Simanjunta. Siska Siregar. Siska Simanjunta ada. Kemudian yang main musik Grace Simanjunta. Oke, saya berharap semua yang memberikan yang terbaik juga persiapannya. Sekian dan saya. Minggu depan materi kita yaitu yang ketiga, yaitu bersekutu dengan Allah ya. Oh iya. Terlalu cepat ya. Oh iya, udah dapat ya. Wajib masalah itu. Ya, minggu depan yang menyampaikan materi adalah Pak Berkat Debua, yaitu tentang baptisan air. Persiapkan supaya materi ini bukan secara materi, tapi kita bisa mengertinya sampai memahami kebenaran firman Tuhan itu. Baik. Oke, silakan kepada Bapak Gembala. Oke. Ya, minggu yang lalu saya sudah menyampaikan kepada kita semua bahwa tanggal 20 itu ada hari libur, ya, libur di hari Kamis. Nah, harusnya memang kita masih di situ, masih pertemuan sesi yang keempat, baru retreat. Tapi karena itu adalah waktu libur, kita manfaatkanlah waktu libur itu. Nah, apabila ada usul retreat kita mau di mana, nah jadi bisa disampaikan malam ini atau minggu depan terakhir.
Tidak perlu siap dengan rincian apanya. Kalau kita jalan ke sana 3 mobil, terus tempatnya di sini biayanya sekian. Nah, jadi kita tinggal menghitung saja apanya, rinciannya. Memang kita mengharapkan kalau bisa di Poncan, ya, harapan kita begitu. Tapi tidak tahu entah ada nanti larangan atau gimana. Nah, kita kurang apalagi belum ketemu apanya, titik terangnya. Tapi kalau ada tempat yang lain yang bisa kita pakai, dengan harapan kita berangkat Rabu malam, sore seperti ini, dan jam 12 habis makan siang kita udah balik ke tempat kita masing-masing. Nah, seperti itu gambarannya. Nah, tapi kalau tidak ada juga ketemunya, nanti kami juga berupaya untuk memikirkan, merencanakan supaya semua bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau tidak pun, nanti kita tawarkan opsi yang kedua, yaitu kita pakai hari Rabu begini, sesi 1, dan besoknya bisa tetap juga kita di sini pakai 2 sesi, jam 8 atau jam 9 sampai jam 12 kita makan siang baru pulang ke tempat ini. Bisa juga begitu. Tapi nanti tergantung kepada MSK angkatan ke-4. Nah, tapi jangan jauh-jauh. Kalau ke Brastagi tentu kita tidak bisa, ya kan? Nah, di corona juga di sekitar kita ini aja lah yang masih aman, gitu ya. Nah, memang kita sudah usahakan mau pakai pantai Kahon yang pandan itu pandan Carita. Nah, tapi tidak ada aulanya, gitu. Memang kalau kamarnya cocok lah kan. Nah, tapi aulanya tidak ada. Nah, jadi itu yang menjadi pemikiran kita, dan sekaligus didoakan. Nah, kalaupun nanti jadi di Poncan, ya tim doa kita harus berangkat duluan untuk doakan tempat itu. Jangan sampai kita lagi sesi didoakan, sesi pemulihan rupanya kerasukan pula kan. Nah, mahal itu. Makanya harus tim doa berangkat dulu, mendoakan tempat itu, doa keliling atau apa. Nah, supaya tidak terjadi hal yang begitu. Nah, itu harus didoakan juga yang demikian. Nah, itu yang menjadi perhatian kita untuk tanggal 20, ya. Nah, kalau sekarang belum ketemu lagi, nah, minggu depan kita harapkan sudah ada solusinya. Nah, Tuhan memberkati kita. Oke, terserahkan kepada Tuhan. Oke, demikian info daripada Bapak Gembala. Untuk selanjutnya, untuk kegiatan kita berusaha sehingga acara ini bukan sekedar acara-acara biasa, tapi berdampak dan tidak sampai kepada kita bisa difungsikan dan diteguhkan untuk pelayanan. Baik, kita akhiri daripada sesi kita bersama bangkit berdiri. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan pada malam hari ini kami bersyukur Tuhan terangi hati dan pikiran kami untuk mengakui bahwa Yesus sudah mati menebus dosa kami. Karya terbesar, karya yang luar biasa. Ada pengorbanan yang terbaik di Bukit Kalvari. Yesus mati menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, darah-Mu telah tercurah bagi kami, supaya kami tidak binasa, tapi kami beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Tuhan. Terima kasih buat seluruh peserta MSK angkatan yang keempat, biar mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi orang-orang yang dipulihkan, dibarui, bahkan difungsikan untuk melayani orang-orang yang membutuhkan, sebagaimana Tuhan percaya bagi setiap kami pelayanan. Terpujilah Tuhan, kami akan kembali ke tempat ini Tuhan menyertai setiap kami. Dan sebelum kami berdoa menerima berkat daripada Allah, kami bersama-sama menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada kejahatan. Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Biar anugerah yang begitu besar daripada Allah Bapa di sorga, serta cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan Tunggal, dan berkat persekutuan dengan Roh Kudus menyertai setiap kami orang percaya pada malam hari ini sampai selama-lamanya. Kita diberkati oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Shalom.